Budget 5 juta, enaknya beli Samsung A52 atau Realme 8 Pro ya? So guys, welcome back to Up to Date Idean Channel. Nama gue Greg. Buat kalian yang lagi bingung, mending beli Samsung A52 atau Realme 8 Pro sekalian yang lebih murah 500.000. Well, kalian datang ke tempat yang pas, karena gue akan melakukan comparison seperti yang kalian request juga tentunya. Jadi dengan tujuan video ini dibuat supaya bisa membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini. So langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, gue mulai dulu dari bagian display experience. Samsung punya ukuran layar di 6,5 inch, single punch hole yang posisinya di bagian tengah atas, resolusi Full HD+, panel Super AMOLED, dan refresh rate di 90Hz. Sedangkan Realme punya ukuran layar di 6,4 inch, resolusi Full HD, panel Super AMOLED, dan refresh rate di regular 60Hz. Kalau misalkan kita taruh HP ini kedua bersamaan, Realme punya ukuran yang lebih panjang walaupun secara ukuran layar dia lebih kecil dikarenakan punya bezel yang lebih tebal ketimbang di Samsung. Kalau ditanya mana yang lebih baik dalam segi panel layar, keduanya overall sama tapi tentu ada perbedaannya. Di Samsung punya karakteristik warna yang lebih saturated dan color temperature yang lebih condong ke warm. Tapi satu sisi dalam soal ketajaman dan dalam soal kecerahan di layar, Realme bisa hit di 1000 nits dengan pixel density hit sampai 480 ppi. Ketimbang di Samsung yang maximal brightness hanya support di 800 nits dan pixel density di 420 ppi. Nah, yang jadi pembeda refresh rate 90Hz itu nggak bohong. Jadi Samsung lebih unggul karena kalau apapun yang kalian lihat, sentuh itu lebih berasa mulus ketimbang regular 60Hz. Jadi, intinya HP ini punya layar yang mirip tapi tak sama. Dan by the way, ketahanan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass, tapi Samsung sudah menggunakan yang versi kelima, sedangkan Realme di versi ketiga. Ya, kalian tinggal pilih aja, suka layar yang lebih mulus atau layar yang lebih cerah dan tajam. Bahan material di kedua HP ini sama-sama menggunakan fully polycarbonate, tapi kalau ditanya mana yang lebih solid, jawabannya Realme lebih solid karena belakangnya itu nggak kopong dan pinggiran framenya lebih firm ketimbang Samsung yang masih rasanya kurang rapet dan belakangnya ini sedikit kopong kalau diketok-ketok. Kalau soal desain, ini jelas beda banget. Samsung mengadopsi dari kelas flagship dengan warna kekinian dan tekstur halus. Sedangkan Realme punya warna bergradasi dengan slogan mereka yang mirip kayak kaca atau mengkilat kayak kaca. Kalau kalian suka desain kalem-kalem aja nggak mau ribet minimalis, ya Samsung jawabannya. Tapi kalau kalian suka desain yang unik, Realme jawabannya. Nah, di bagian body, kedua HP ini punya kelebihan masing-masing. Samsung punya IP67 rating yang kalau misalkan kalian mau mainin di dalam air, kena basah-basahan, HP ini harusnya akan aman-aman aja. Tapi satu sisi, Realme punya body yang lebih tipis dan ringan ketimbang Samsung A52. Jadi ya ini memang ke preferensi kalian aja. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah BAM kamera di kedua HP ini masih berasa? Tentu masih berasa, jadi make sure kalian pasang free jelly case bawaan supaya BAM kameranya itu lebih ketutup lah. Kedua HP sama-sama menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer. Tapi setelah gua ngetesin pakai Antutu, ada perbedaan. Di Samsung bisa hit di angka 313 ribuan, sedangkan di Realme bisa hit di angka 327 ribuan. Jadi ada selisih angka sekitar 14 ribuan. Tapi kalau kalian tanya, Bang, apakah ngefek ke performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game Genshin Impact. Keduanya dapat settingan di low bukan lowest plus 30 fps yang cukup playable. Tapi memang gue ngerasa di Realme itu frame dropnya jarang banget berasa. Konsistensinya itu sedikit lebih bagus ketimbang di Samsung. Jadi gue rasa Samsung hanya kurang optimization di bagian software aja. Tapi satu sisi, ketika baterai di Realme udah hit 10%, frame dropnya itu jauh lebih berasa ketimbang di Samsung, sampai 5% pun masih lebih oke. Jadi ya ada plus minusnya. Satu sisi ini lebih sering frame drop padahal baterai masih di atas 10%, tapi satu sisi ini frame drop ketika udah di bawah 10%.
Ya, so far keduanya playable dan untuk suhu maksimal tertinggi cuman di 42 derajat aja yang masih aman dan gak gitu panas. Game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Bisa dapat settingan di HD on, high frame rate mode on, settingan grafik tertinggi mentok hanya di high, belum ultra karena belum dioptimize sama Muntun. So far kalau untuk Mobile Legends keduanya bener-bener bagus banget. Frame drop signifikan gak ada, frame drop ketika main di tempat rame pun juga aman. Padahal udah gua main berjam-jam untuk nge-push rank. Keduanya aman banget, apalagi untuk suhu tertinggi cuma mentok di 41 derajat aja. Jadi intinya oke, cuman sedikit di Samsung perlu software optimization aja. Ya sekaligus di Realme juga sedikit optimization aja sih. Kapasitas baterai kedua HP ini sama besarnya, yaitu 4500 mAh. Kalau kalian tanya mana yang lebih awet, pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu ke kalian kalau gue udah gunain kedua HP ini dengan aplikasi plus game yang sama, di ruangan dan suhu yang sama, koneksi WiFi yang sama, brightness di set setengah, dan volume mentok di 30%. Hasilnya, Samsung bisa dapat screen on time 8 jam 13 menit, sedangkan di Realme bisa dapat screen on time di 9 jam 17 menit. Jadi ada selisih angka 1 jam 5 menit. Jujur awalnya gue heran kenapa bisa beda sampai 1 jam, padahal segi chipset sama, baterainya sama, terus RAM-nya sama juga. Setelah gue telusuri lebih jauh, memang Samsung rasanya masih perlu optimization antara hardware dengan software biar lebih ke optimize aja. Tapi intinya, gue cukup surprise sih. Untuk kapasitas baterai sebesar ini, keduanya bisa dipakai seharian penuh dalam sekali ngecharge. Oke, baterai di kedua HP ini udah sama awetnya, tapi gimana soal ngecharge? Mana yang lebih cepat? Untuk di Samsung support 25 watt super fast charging, sedangkan di Realme support 50 watt super dart charging. Jadi gue udah ngetes ngecharge dari angka 2-100% di kedua HP ini. Samsung makan waktu 67 menit, sedangkan di Realme makan waktu 50 menit. Kedua HP sama-sama gue ngecharge dalam kondisi airplane mode dan dibiarin ngecharge aja. Jadi ada selisih angka 17 menit. Untuk break, sayang banget di Samsung hanya di-include 15 watt fast charging aja, belum yang 25 watt super fast charging. Jadi kalian harus keluar extra cost money untuk nikmatin fast charging yang lebih ngebut. Tapi kalau di Realme sudah di-include. Ya jadi soal charging, Realme menang. Tapi intinya, kedua HP ini sudah menggunakan port Type-C yang kekinian jadi bisa colok bolak-balik. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan quad kamera setup. Tapi biar gua kasih tahu dulu spesifikasinya. Samsung terdiri dari primary lens 64 megapiksel f1.8, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir 5 megapiksel depth sensor. Sedangkan Realme terdiri dari 108 megapiksel f1.88, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Ya, secara primary lens resolusinya lebih tinggi di Realme, tapi untuk ketiga lensa lainnya lebih tinggi di Samsung. Jadi untuk hasil foto di kondisi daylight gimana? Dalam segi warna, shadow, dan highlight, di Realme lebih baik. Karena even ketika AI-nya udah gue matiin di Samsung itu warnanya lebih saturated atau kayak udah di color grade. Dan dalam soal segi detail, ketika kita foto objek yang diam di Realme bisa lebih tajam. Tapi ketika kita mau foto objek yang sedikit lebih gerak, di Samsung bisa lebih stabil berkat ada OIS-nya yang bikin lensa itu bisa stabil even ketika kita mau ngikutin gerakan objek tersebut. Dan untuk ultrawide-nya ini juga beda. Harus gue bilang di Samsung bisa lebih bagus dalam segi detail, warna, dan dalam segi viewing angle lebih luas ketimbang di Realme. Terus untuk low light-nya sekarang gimana? Ya lagi-lagi dalam soal segi detail dan segi cahaya yang diterima, jelas Samsung bisa lebih bagus karena dalam aperture bukannya itu lebih kecil secara angka yaitu di f1.8. Tapi lagi-lagi dalam soal warna, Realme bisa lebih natural. Terus lanjut lagi gimana untuk night mode? Karena kedua HP ini punya fitur night mode. Ini ada bedanya sih. Kalau misalkan kita ngeliatin warnanya, ya di Realme bisa mendekati natural walaupun warnanya itu lebih ngangkat, saturasinya lebih kayak dinaikin, jadi warnanya kurang natural ketimbang di mode normal.
tapi satu sisi lebih mendekati ketimbang Samsung yang warnanya itu jauh dari natural. Tapi di Samsung itu lebih unggul dalam segi cahaya dan detail. Bahkan kalau gue zoom, detailnya itu lebih bagus lagi-lagi berkat ada optic image stabilization yang bikin hasil foto bisa lebih bagus. Karena meskipun tangan kita ada sedikit getar, ya OIS-nya jadi alat pembantunya. So far untuk hasil foto di daylight, Realme juaranya, tapi untuk low light mode normal, Samsung juaranya. Kalau mode night mode ya ini ke preferensi kalian aja sih. Lanjut untuk kamera depan. Samsung punya resolusi 32 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2. Sedangkan Realme punya resolusi 16 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.5. Jadi untuk hasil foto, bisa gue bilang, di Samsung itu lebih detail, cahaya yang diterima bisa lebih ngangkat atau lebih terang, dan untuk pertama kalinya harus gue bilang, skin tone-nya itu natural. Tapi satu sisi dalam soal cuttingan portrait, Realme bisa lebih rapi ketimbang di Samsung. Nah, bagian yang gak kalah menarik ada di bagian perekaman video. OIS versus EIS, mana yang lebih stabil ketika dilakukan secara real life? Gua udah ngetesin di kondisi daylight, keduanya tuh identical. Karena jitter nggak berasa, sama-sama stabil, detailnya pun bagus. Tapi begitu udah ke low light, baru ada perbedaan. Memang EIS di Realme itu lebih stabil ketimbang Samsung, tapi satu sisi jitternya lebih berasa sehingga mengurangi detail. Ketimbang di Samsung, jitternya nyaris tidak berasa, lebih seamless jadi detail objek lebih kelihatan. Dan untuk perekaman video 4K 30 fps gimana di kedua HP ini? Lagi-lagi, untuk hasil video di Samsung bisa sedikit lebih stabil ketimbang di Realme karena ini menggunakan hardware OIS, bukan software. Untuk sound quality tentu ada perbedaan. Samsung menggunakan stereo speaker atau dua speaker, satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Sedangkan Realme menggunakan single bottom pharynx speaker. Pas gue dengerin kedua HP ini secara bersamaan di volume 100%, gue surprise sih, stereo speaker versus single speakernya itu punya volume di 11-12 yang nyaris nyaru. Tapi tentu pas gue dengerin lebih jauh, Samsung masih lebih unggul karena punya kualitas bass dan clarity yang lebih bagus ketimbang di Realme yang agak pecah ketika volume udah hit 100%. Jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue pasang live test di Samsung duluan. Dan sekarang gue pindah ke Realme. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, kedua HP masih sediain port jack 3.5 ya. Dikarenakan panel layar kedua HP ini sudah menggunakan Super AMOLED, jadi otomatis untuk sistem keamanannya sudah menggunakan fingerprint in display dengan performa yang cepat. Tapi kalau diadu di antara kedua HP ini, Realme sedikit lebih cepat, tapi keduanya sudah akurat. Dan untuk opsi kedua ada face recognition yang punya performa keduanya ya nyaris sama. Dan ada animasi di bagian punch hole ketika kita mau unlock. Jadi kelihatan keren sih. Software di kedua HP ini sudah run di Android 11 dengan tampilan antarmuka tentu ciri khas masing-masing brand. Samsung run di One UI 3.1 sedangkan Realme run di Realme UI 2.0. Intinya kedua HP ini sudah menggunakan latest software atau software terbaru termasuk dalam tampilan antarmuka. Sebenarnya kalau user interface ini balik lagi ke preferensi dan sesuai kebutuhan kalian. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian, kalau UI di kedua HP ini tuh udah easy to use, user friendly, dan fitur-fitur penting kayak app clone, game booster, screen recording, dan notification group ala Android 11 juga tersedia. Tapi ya ada perbedaannya. Samsung bisa menjanjikan 3 tahun major software update plus 4 tahun security patch update. Satu sisi, di Realme menyediakan personalization yang lebih komplit menyeluruh ketimbang di Samsung. Jadi, ya masing-masing ada kelebihannya sih. Sekarang gue mau bahas expansion.
Samsung tersedia 2 slot, satu slot SIM dan satu lagi slot hybrid. Jadi kalian bisa upgrade microSD atau taruh nomor sebagai dual SIM. Sedangkan Realme masih nyediain triple slot tray. Jadi lebih unggul karena kalian nggak usah pusing untuk upgrade. Mau pakai dual SIM bisa, plus tambah external memory bisa. Ya, cuman satu sisi lagi, di Samsung bisa support sampai 1 TB, sedangkan di Realme hanya 256 GB. Jadi kalian tinggal pilih aja, mau bisa upgrade 1 TB atau mau bebas upgrade tanpa harus korbanin slot manapun. Faktor terakhir yang menjadi penentu kalian untuk membeli sebuah smartphone ada di harga. Samsung punya 2 varian yang masuk di Indonesia. Base modelnya itu ada 8/128 GB dengan harga Rp4.999.000 dan untuk varian tertinggi di 8/256 GB dibanderol seharga Rp5.399.000. Sedangkan Realme cuma punya satu varian yaitu 8/128 GB yang dibanderol seharga Rp4.499.000. Kalau memang kita adu di base modelnya Samsung, Realme jelas punya harga yang lebih murah Rp500.000. Tapi gue pengen tanya ke kalian karena penasaran. Mana yang lebih worth it di antara kedua HP ini? Coba komen di bawah beserta alasannya karena gue pengen tahu. So guys, itu dia video comparison antara Samsung A52 versus Realme 8 Pro. Intinya dari gue sih tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi plus dompet kalian. Karena toh nanti kalian pakai dan kalian juga yang beli. Tapi kalau misalkan sampai saat ini masih bingung, gampangnya gue bantu. Kalau kalian cari layar 90Hz, stereo speaker, lifespan software panjang, video lebih stabil, dan IP67, ya ambil aja atau beli saja Samsung A52. Tapi kalau kalian cari layar yang lebih tajam dan cerah, bodi lebih tipis, baterai lebih awet, kamera daylight lebih bagus, dan sistem chargingnya lebih ngebut, ambil aja atau beli aja Realme 8 Pro. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Dan semoga bisa membantu kalian juga. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.